Sedikit TVRI masih membahas bagaimana apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Boni, membangunkan kembali roh Pancasila, apalagi di kondisi yang semakin menghangat menjelang Pilpres atau Pemilu 2024. Pernah tidur yang... itu Pancasila? Roh Pancasilanya pernah tidur? Tadi kan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Boni, artinya untuk bisa menggairahkan kembali roh. Revitalisasi. Gitu. Revitalisasi. Bukan membangun. Revitalisasi. Revitalisasi. Terkait dengan Pilpres atau jelang Pilpres, Bang Henry, ini kan kalau Mas Anies kan mendapatkan stigma Bapak politik identitas. Gitu. Artinya untuk siapa yang bilang? TVRI? Oh, enggak dong. Siapa ini kan bilang? ada beberapa artikel yang juga sudah masyarakat enggak, juga. Kan nanya dulu. Enggak, makanya saya tanya. Ini hati-hati loh, ruang publik nih. Iya tahu Bang. Artinya untuk bisa melepaskan stigma itu. Enggak, gitu. saya nggak mau jawab. Siapa yang bilang dulu? Ini kan juga ada di beberapa sosial, media sosial, masyarakat opini, juga mengungkapkan gitu dari komen-komen masyarakat. Kemarin juga Mas Anies juga mengakui itu sudah berlalu begitu. Udah berlalu kan? Iya, sudah berlalu. Itulah dia jawabannya. Sudah berlalu. Untuk melepaskan stigma itu. Udah berlalu kan. Hidup para Madinah. Sudah berlalu. Dan lihat aja waktu Mas Anies jadi gubernur kan nggak ada begitu-begituan. Artinya berlalu apa pernah berarti? Enggak kan kata dia sudah berlalu. Itu kan Mas Anies kemarin sudah berlalu begitu statementnya. Kenapa saya nggak mau jawab? Karena seolah-olah kalau saya jawab itu pernah terjadi kan enggak? Kan itu tudingan. Tapi komitmen untuk 2024 artinya tidak ada lagi politik identitas atau seperti halnya. Itu kan tadi udah saya jawab, nggak mungkin politik identitas itu nggak ada. Lu jelasin tadi. Antagonistik tadi, yang antagonistik tadi. Kalau antagonistik kan kita sepakat nggak boleh. Tapi komitmen itu sudah ada. Kenapa begitu, ditanyain ke saya? Sebagai juru bicara kan artinya. Enggak, Anda itu bertanya ke saya seolah-olah antagonistiknya itu saya. Oh enggak dong. Iya kan gitu, Dia nanyanya begitu soalnya. Dia nanya, ada nuansa, lu sayang banget sama Pak Anies. Jadi lu harus bangga. Lu sebagai sahabat yang konsisten menyayangi Pak Anies, lu bangga dong. Berarti lu bantulah jawab mewakili Pak Anies gitu loh. Kalau aku yang bela Pak Anies kan ketawa publik. Ya sampean lah yang bela. Saya ketawa juga, karena kan kejadian nggak ada itu tudingan-tudingan itu kan tidak terbukti. Oke. Saya akan gak usah nanya yang lucu-lucu. Baik, saya akan langsung ke Bang Zazilul lagi. Bang Zazilul, kalau berbicara terkait apa yang sudah ini kan secara komitmen secara bersama-sama sudah tidak ada lagi intinya antagonistik politik identitas yang antagonistik tadi yang saya mengambil ungkapan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Erlangga. Bagaimana dengan PKB, komitmen itu akankah terus dijunjung dalam pemilu 2024? Gus Zazilul? Ya tentu bahwa kita tahu bahwa seperti disampaikan Pak Boni tadi, Pancasila itu kan energi yang sudah hidup di bangsa ini. Nah, bangsa ini itu berbagai macam identitas, agama, suku, golongan. Namun itu ditundukkan dalam komitmen konstitusi dan ideologi Pancasila. Jadi apapun yang kita laksanakan, apakah identitas apapun itu ada batasnya, tidak boleh melanggar Pancasila dan konstitusi, kan begitu. Selama identitas itu tidak melanggar, nggak ada masalah, memang kita berbeda. Nah, kalau kita flashback sejarah bahwa identitas-identitas yang muncul sebelum Indonesia merdeka, yang kemudian diramu oleh the founding father menjadi nilai-nilai Pancasila, itu setelah kemerdekaan juga muncul berulang. Misalkan ada gerakan Permesta, DITII, ada PKI, kan begitu. Itu sebenarnya politik yang di situ wajib diperangi. Aparat negara itu bukan politik identitas lagi, karena memang kemudian pemahaman itu dapat memecah bangsa ini. Nah, oleh sebab itu Pancasila yang mengikat semuanya. Saya tidak setuju dengan kata ada politik identitas. Namun KPU dan Bawaslu sudah ada tegas aturannya tidak boleh berkampanye hitam. Jenis-jenis kampanye hitam itu salah satunya adalah menghina, mencaci golongan, kelompok tertentu. Itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan saya juga kadang-kadang agak sedikit protes juga, bahkan kampanye di kampus itu tidak boleh. Kampanye di tempat ibadah itu juga tidak boleh. Itu saking takutnya dengan munculnya politik yang saling menghina
antar golongan, antar agama, dan itu yang tidak boleh terjadi. Dan saat ini terjadi politik identitas di mana identitas binatang dilekatkan pada kelompok tertentu, misalkan cebong itu kan binatang, kampret itu kan binatang, kadal gurun itu kan binatang, tapi dilekatkan pada seseorang atau kelompok tertentu. Nah itu yang harusnya ditindak, dan memang itu ditindak oleh aparat. Nah oleh sebab itu menurut saya pesta demokrasi tidak boleh Pancasila yang menjadi dasarnya tidak boleh dinodai, maksudnya begitu, dengan politik-politik kampanye-kampanye yang penuh dugaan yang demi untuk merebut kemenangan, maksud saya begitu. Jadi tujuan dari kampanye hitam, penghinaan, labeling itu semata-mata sungguhnya ingin menang. Oke. Nah, menang dengan cara begitu itu tidak Pancasilais, maksud saya begitu. Menang dengan cara menghinakan yang lain itu tidak Pancasilais, sebab dicontohkan oleh Founding Father, menang di Indonesia, merdeka Indonesia, semua golongan hidup di situ. Meskipun memang selalu ada, misalkan apakah kemudian orang mempertanyakan kenapa di negara Indonesia ada Menteri Agama, misalkan, kenapa di KTP kita ada nama identitas agama. Memang kita tidak seperti paham pikiran di Barat, misalkan, di mana identitas agama tidak boleh dicantumkan di KTP. Itu sesungguhnya itu adalah energi yang kita punya, maksudnya begitu. Itu yang muncul di kita. Toh kita ini biasa kok, misalkan katakanlah di NTT, di di Batak misalkan, itu hidup serumah kok, bapak, ibu, anak, menantu, kadang berbeda-beda agama. Menurut saya itulah Indonesia, dan itulah yang menguatkan Indonesia. Banyak negara-negara luar yang heran dengan Indonesia. Ada 17.000 pulau, ada 6 agama, ada ratusan suku bangsa, dan kita bisa bersatu. Itulah Pancasila menurut saya, dan kita harus jaga bersama. Baik. Gimana cara menjaganya? Tegakkan hukum seadil-adilnya. Oke. Gus Jazilul yang jangan main-main dengan hukum. Ya, Gus Jazilul yang ingin saya tanyakan lagi, ini terkait itu kata kuncinya karena kita negara hukum. Baik, ini terkait dengan hal lagi yang menjadi pertimbangan pemilihan capres-cawapres begitu. Artinya klaim nasionalis, religius, ini kan juga termasuk politik identitas. Tapi artinya ini masih wajar begitu ya digunakan untuk mempertimbangkan pemilihan sosok capres-cawapres untuk nasionalis, religius begitu. Itu pengelompokan dalam pengertian hasil survei maupun penelitian. Kan kita juga ada pengelompokan santri, abangan, priayi gitu kan. Itu ada, tapi bukan berarti yang santri lebih unggul daripada abangan, atau abangan lebih unggul atau menghina priayi, tidak. Itu hanya kelompok-kelompok sosial, dan itu di Indonesia ada. Apakah orang Batak harus jadi orang Jawa? Kan nggak bisa. Ya. Apakah orang Flores harus menjadikan orang Madura? Kan tidak. Identitas itu harus hidup di negara Pancasila itu. Nah, bukan penyeragaman, karena pernah dulu di mana terjadi politik penyeragaman. Semuanya misalkan dicat kuning, itu kan ada dulu. Sejarah satu provinsi dicat kuning semua, itu menurut saya juga politik, lebih dari politik identitas. Itulah yang disebut Pak Budi dengan politik hegemoni, menghegemoni warna, maksudnya begitu. Nah, Pancasila itu menghidupkan keanekaragaman. Kalau Pancasila kemudian mematikan keanekaragaman, itu bukan Pancasila. Betul. Baik. Karena itu energi positif yang kita punya harus kita jaga terus, karena hanya Pancasila yang menurut saya yang bisa semua warna identitas, agama, golongan itu bisa hidup di bangsa yang sangat besar ini. Kalau Pancasila roboh, sudah dari dulu kita sudah menjadi negara yang berkeping-keping, dan itu tidak boleh terjadi misalnya seperti di Yugoslavia gitu. Nah, saya pikir pemilu ke pemilu kita harus kawal terus, karena kata kuncinya seringkali politik lah yang menjadi kata ditumpangi untuk kegiatan-kegiatan hitam seperti itu. Kegiatan politik identitas kadang numpang di
kegiatan-kegiatan politik. Baik. Ya. Termasuk juga aturan-aturan politik seperti perda dan lain-lain. Menurut saya itu kan kita ada diuji materi di MK mestinya. Baik. Kita sudah ada mekanisme hukumnya, masa. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan politik itu mengotori Pancasila. Ya, jangan politik mengotori Pancasila. Gus Jazilul, saya akan minta tanggapan dari Bu Loli. Ini termasuk apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Boni. Sebelum saya akan ke Bang Boni lagi, Bu Loli artinya melanjutkan apa yang tadi sempat terputus begitu, dan juga bagaimana upaya untuk bisa Bawaslu mengontrol dalam artian untuk bisa mengawasi, karena kembali lagi ke penegakan hukum gitu. Apa yang tadi sudah diungkapkan untuk politik identitas yang antagonistik ini tadi, Bu Loli. Itu tadi keputusannya di politisasi identitas tuh. Ya, yang tadi sempat terputus, silakan dilanjutkan. Ya, tadi terputus, minta maaf ini ya, sinyal lagi agak jelek. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya Bawaslu itu bekerja tentu berdasarkan regulasi yang ada. Misalnya berkenaan dengan tekstualnya di pasal 280 mengenai larangan kampanye, itu kan jelas ya. Yang kemudian dilarang itu menghina berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, baik perseorangan ataupun peserta yang lain, juga menghasut gitu, mengadu domba, melakukan kekerasan. Nah, itu yang kemudian larangannya jelas dalam pasal 280. Lalu dalam konteks mengaitkannya dengan politik identitas atau kemudian politisasi identitas, ini kan memang menjadi wacana perdebatan di publik. Bagi Bawaslu, cara melihatnya jelas. Kita melihatnya berdasarkan regulasi. Begitu politisasi identitas itu berpotensi menghina, menghasut, mengadu domba, maka kita patut mengingatkan. Nah, dalam konteks ini Bawaslu melakukan dua hal. Kami melakukan pencegahan. Pencegahan itu pendekatan persuasif yang kami lakukan kepada peserta pemilu yang saat ini sudah ada. Juga kemudian melakukan penindakan jika dicegah sudah tapi tetap melakukan pelanggaran. Tapi kan kita sama-sama tahu ya, saat ini adalah masa sosialisasi peserta pemilu, belum masuk pada masa kampanye. Maka yang bisa dilakukan Bawaslu karena tidak bisa memberlakukan misalnya larangan ini kan 280 dilakukan saat masa kampanye. Lalu kalau belum masa kampanye bagaimana? Nah, dalam konteks inilah Bawaslu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang perlu kami sampaikan juga, untuk 2024 kami juga sudah bikin indeks kerawanan pemilu. Nah, dari hasil pemetaan itu, ada 10 provinsi yang kemudian rawan tinggi. Rawan tingginya dalam konteks apa? Yaitu tadi, menghina, menghasut, mengadu domba, atas nama yang kemudian diatasnamakan perbedaan. Sesungguhnya ketika kita bicara Pancasila ini kan bagus sekali, muatannya sangat bagus, menghormati perbedaan, perbedaan itu keindahan. Tapi prakteknya dalam konteks pemilu lalu kemudian malah menimbulkan polarisasi di masyarakat. Ini yang kemudian kami ukur menggunakan implementasi. Catatan Mas Jazil menjadi penting berkenaan dengan bagaimana penegakan hukum harus dilakukan. Memang penegakan hukum ini kan harus dilakukan Bawaslu tanpa tebang pilih. Nah, supaya kemudian perspektif ini clear, kami juga menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui literasi digital salah satunya. Seperti itu, Mas. Oke, Bang Boni. Thank you, Mas. Saya pernah nonton satu tayangan di mana ada pengamat lain ya, sebetulnya langsung Rocky Gerung. Dia bilang bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Bahkan kaum ideolog itu dulu di Perancis tuh orang-orang dungu. Jadi mereka-mereka yang menganggap Pancasila itu ideologi orang dungu. Saya sangat frustrasi melihat dan menonton omongan Rocky itu. Karena itu penyesatan yang dahsyat ya, luar biasa. Betul bahwa dulu sebelum The Tracy itu merumuskan apa itu ideologi ya, ideolog itu memang orang-orang yang oleh negara Prancis ketika itu dianggap sebagai kekuatan yang menentang rezim dan dilakukanlah social labeling. Mereka ini adalah orang-orang gila, orang-orang ya, social labeling itu kan ketika dilakukan oleh kekuasaan itu dampaknya itu dahsyat. Nah, tetapi kemudian ideologi itu berkembang sebagai sebuah konsep ya.
Dan kemudian terbangunlah yang hari ini kita paham bahwa ideologi adalah seperangkat nilai yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk kita bisa mengevaluasi suatu keadaan, memahami, mengevaluasi, dan memberi orientasi untuk kita bisa mencapai tujuan. Ya, kalau sebagai negara ya kita butuh yang namanya state ideology, dan Pancasila di situ bertindak sebagai ideologi negara. Nah, kembali kepada tema kita, ya. Saya kira memang banyak problem sejarah yang belum tuntas. Nah, ini yang harusnya menjadi concern banyak institusi di negara nih, terutama saya sebut saja Lemhanas, Wantanas, ya. Ini harus concern betul ini. Ada dendam sejarah yang belum tuntas. Kita ingat ketika perumusan Pancasila, para founding fathers dengan jiwa besar, mereka akhirnya berani dan sepakat menghapus 17 atau 16 kata itu di 7 kata di sila pertama Pancasila, ya. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu kemudian frase-frase itu dihapus. Demi keberagaman, demi ke-Indonesia, demi keutuhan. Dan kalau saya kaitkan lagi dengan tesis yang kemudian menjadi buku yang sangat populer karena dianggap melampaui Imagine Communities-nya Anderson dari Michael Lafang. Di situ dia jelaskan dengan sangat sempurna soal bagaimana posisi Islam di dalam keberbangsaan kita sebagai Indonesia, nationhood. Dia bilang bahwa Islam itu adalah bagian fundamental yang inherent di dalam pembentukan identitas sebagai bangsa. Ini maka memisahkan Islam dari Indonesia, dari konsep kenegaraan keberbangsaan ini, itu sesuatu yang mustahil, dan itu sebuah hal yang tidak akan pernah bisa dibenarkan, ya. Artinya bahwa Islam itu adalah anasir yang sangat esensial. Tetapi Islam yang dimaksudkan oleh Lafang itu adalah mengacu kepada pemahaman Islam kelompok-kelompok moderat yang dulu sekolah di Timur Tengah sebelum Indonesia merdeka, lalu mereka pulang, yang kemudian cikal bakal dari Nahdlatul Ulama dan segala macam itu. Ya, mereka ini berpikir inklusif, menerima keberagaman, dan mereka menyepakati demokrasi sebagai sistem. Ya, artinya Islam terjawab ini, perdebatan yang di barat sampai ini belum tuntas. Di sini terjawab bahwa Islam is compatible with demokrasi. Islam itu cocok dengan demokrasi. Karena dalam literatur barat orang masih berbeda itu. Sebagian mengatakan tidak cocok, sebagian mengatakan. Di kita, ya baca Civil Islam, karyanya Bob Hefner, ya, Robert. Itu bagus sekali. Jadi menurut saya kita udah tuntas dari perspektif atau dari paradigma berpikir berbangsa. Yang tidak tuntas itu adalah ketika muncul kelompok politik belakangan pasca 1998 yang ingin mendulang suara dengan mempermainkan ini ingatan sejarah ini, mengeksploitasi itu simbol agama. Maka terbangunlah satu tradisi glorifikasi simbol-simbol ini. Nah, disitulah politik identitas memperoleh ruang dan dia menjadi besar. Ya, dan saya kira persoalan ini jauh sebelum ada diskusi soal perbedaan agama. Sebetulnya juga problemnya soal perbedaan etnik, suku, wilayah itu juga sudah muncul. Baca polemik kebudayaan di dekade 30-an. Sultan Takdir Ali Sabana, Sanusi Pane, Purwacaraka, semua itu berbeda pendapat soal apakah sebelum 1908 itu Indonesia atau bukan. Karena kebangkitan nasional itu baru di 20 Mei 1908. Ya, perdebatan panjang itu Sanusi Sultan Takdir Ali Sabana, saya berpihak ke beliau. Dia mengatakan bahwa hey, sejarah itu dia bersifat dialektis. Maka kita tidak bisa memisahkan eksistensi dari fase sejarah sebelum 1908 dengan Indonesia yang muncul setelahnya. Maka karena dia dialektis, maka Kutai Kertanegara, Samudra Pasai, dan semua kerajaan-kerajaan yang terbangun sebelum, meskipun belum bermimpi menjadi Indonesia, tapi dalam bingkai Nusantara, mereka itu adalah akar dari Indonesia, maka dia bagian dari Indonesia. Nah, ya, perdebatan macam ini sebetulnya bentuk lain dari perdebatan soal perbedaan agama. Nah, ini menjadi PR besar bagaimana ke depan nation building ini wilayahnya. Bagaimana membangun bangsa sebagai satu entitas kita ini, ya, mendewasakan cara dan sistem berpikir kita. Nah, di sini peran elit penting. Ya, saya tidak suka kalau kita menyalahkan masyarakat bawah. Masyarakat memang
karena faktor ekonomi, faktor sosial banyak yang belum tersentuh oleh pencerahan, ya, enlightening atau Aufklärung. Nah, tugas kita elit sosial, elit politik, elit ekonomi, elit budaya, apapun jenisnya, itu adalah bagaimana mencerahkan dan membawa nilai-nilai positif yang bisa menjamin toleransi dan keutuhan, bukan memprovokasi. Saya kecewa ketika ada elit politik mempermainkan simbol agama dan itu untuk kepentingan kekuasaan, yang jadi korban adalah masyarakat. Dan inilah yang menjadi isu atau tema diskusi malam ini. Maka saya apresiasi dengan TVRI mengangkat ini. Ya. Saya akan ke masyarakat agar tidak terjadi di 2024, artinya apa yang tadi sudah ditambahkan oleh Bang Boni, apa yang akan kita lakukan? Pertama saya mau memperkuat tadi apa yang diutarakan oleh Bung Boni. Sekitar awal tahun 2000-an itu ada salah satu buku menarik yang agak lama, judulnya From Voting to Violence, Jack Snyder. Ya, Snyder. Nah, Jack Snyder, beliau itu mengutarakan dan mencatat berbagai macam konflik-konflik berbasis pada identitas, etnis, agama, ras, segala macam, yang mana terjadi pada gelombang ketiga demokrasi. Gitu kan. Nah, dalam konteks itu yang terjadi, yang dia lihat ada salah satu problem, faktor, yaitu di elit agensinya, yang dia sebut sebagai political entrepreneur. Jadi political entrepreneur ini adalah bagaimana memahami politik sebagai kerja-kerja entrepreneurship yang melihat bagaimana cara untuk mendulang suara yang besar, gitu kan. Dan salah satunya yang dipermainkan dalam artikulasi politik berbasis pada entrepreneurship politik, kalau bahasa kita sekarang politik transaksional, itu adalah menggunakan dan menghembus-hembuskan sentimen-sentimen berbasis sara, gitu. Berbasis etnis, ras, kelompok agama, dan itu kemudian jadi problematik sehingga kenapa kemudian perjalanan dari ketika awal gelombang demokrasi ketiga itu semakin muncul, tapi perjalanannya itu kemudian kemudian tersendat-sendat, dan itu salah satu persoalannya karena ada elit-elit politik yang mengaduk-aduk sentimen emosionalitas itu. Gitu. Artinya bahwa kita melihat bahwa ke depan ini tetap menjadi persoalan. Nah, kalau dihubungkan dengan judul ini, seandainya bukan Pancasila, kalau para pendiri Republik ya, misalnya terutama yang paling utama yang melahirkan, yang menggali adalah Bung Karno. Tidak merumuskan Pancasila, kita tidak memiliki radar etik. Betul. Untuk melihat ini problem, gitu kan. Dan akhirnya seenaknya saja politik itu gitu. Nah, saya pikir dalam konteks ini bicara Pancasila adalah kemudian bicara tentang bagaimana radar kita ketika ada persoalan-persoalan yang kemudian mengganggu keindonesiaan kita aware. Kalau misalnya kayak di Prancis, begitu kemudian yang Marine Le Pen gitu kan, Marine Le Pen muncul dengan hampir menang, langsung kemudian rakyat Prancis itu ingat liberté, égalité, fraternité. Nah itu calling, nation calling sebetulnya. Yang mana kemudian bahwa Pancasila kita menyadarkan diri, ada kemudian nilai-nilai Pancasila ketika arah Republik ini membutuhkan sesuatu untuk dikoreksi. Nah itu yang saya pikir penting untuk kemudian ditekankan, terutama dalam tahun-tahun politik ke depan. Gitu. Sepakat apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama Bang Hensat, menambahkan apa yang harusnya kita lakukan untuk sama-sama begitu menjunjung tinggi Pancasila, sekali lagi nilai agar tidak terjadi lagi politik identitas yang antagonistik tadi. Ya, menurut saya pada saat kita bicara Pancasila, salah satu keuntungannya itu adalah ada value yang memang mendasari semua kegiatan kita. Seperti tadi saya katakan, dia berada di dada burung Garuda, tegak lurus pada Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya ada sebuah buku The Digital Republic, si James Erskine itu dia bilang, dia mempertanyakan tuh, ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan digital, apa kabarnya demokrasi? Apakah demokrasi bisa bertahan? Apakah freedom bisa bertahan? Karena yang akan berkuasa nanti bisa saja kemajuan teknologi dengan digitalnya. Jawaban dia dalam buku itu adalah value bernegara. Nah, Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan jawaban dari ketakutan-ketakutan si James Erskine tadi tentang bagaimana bila teknologi sudah terlalu maju melewati teknologi saat ini. Pada saat kan ada si Einstein itu kan bilang tuh ya, kita nggak bisa memecahkan masalah dengan solusi yang terdahulu gitu. Tapi ternyata Pancasila ini universal dan long lasting. Sampai hari ini kita bisa menggunakan Pancasila sebagai jawaban, dan saya yakin begitu pula dengan
tahun-tahun selanjutnya. Asal tadi itu, bagaimana Pancasila ini sudah dipastikan bahwa ini dasar negara, titik, tidak ada koma. Ya, final. Final. Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang menginginkan perbincangan ini menjadi koma. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena bisa menggagalkan tujuan negara, bisa menggagalkan bagaimana Indonesia ini maju ke depan. Dan untuk teman-teman yang katakan Bawaslu tadi, saya agak resah, Mas. Ya, politik identitas itu kan konsep akademik. Ya. Ini benar-benar academic term. Dan sebagai konsep dia adalah contested konsep. Artinya konsep yang terus diperdebatkan. Tidak pernah ada kesepakatan. Jangan sampai hukum mengadopsi konsep akademik dimasukkan ke dalam konsep hukum. Perlu ada penyaringan, adaptasi, ya, adaptasi. Maka saya lebih setuju pakai aja istilah-istilah politisasi agama. Itu kan term itu adalah bentuk operasional dari politik identitas ya. Jadi tidak perlu buat pembedaan. Ya, tidak perlu buat pembedaan. Politisasi identitas adalah aktivitas operasional dari politik identitas. Politik identitas adalah bingkai besarnya sebagai sebuah konsep. Nah, hukum harus menafsir konsep besar ini dari perspektif negara, apakah soal keamanannya, apakah soal potensi ancaman yang bersifat non material, misalnya terhadap ideologi. Nah, maka aturan hukum harus mengatur dari dimensi itunya. Jadi jangan langsung saja mengambil politik identitas lalu didefinisikan dalam pasal. Enggak boleh, itu akan nanti bias dan bahaya. Dinamis. Ya, dan itu berbahaya karena membuat pasal itu nanti multitafsir dan kemudian melahirkan bencana baru. Ya, itu aja saran saya, jangan. Baik, semoga didengar oleh Bu Loli. Terakhir saya akan ke Bang Zazilul kembali. Pertanyaan sama seperti halnya Bang Henry. Artinya upaya apa yang semangatnya harus kita sama-sama di diskusi kita, bahwasanya Pancasila ini adalah final. Upaya apa yang harus kita lakukan untuk terus mengawal agar politik identitas antagonistik ini tidak terjadi lagi dalam pemilu 2024. Bang Zazilul. Ya, tentu kata kuncinya menurut saya karena kita negara hukum, kita berpegang pada hukum dan penegakan hukum. Utamanya juga karena Pancasila itu nilai-nilai, kita juga perlu keteladanan. Nah, prinsip keteladanan ini penting seperti disampaikan tadi, setiap unit kelembagaan negara itu saling percaya dan juga membina keteladanan untuk saling percaya, menjaga persatuan. Saya pikir ini menjadi penting untuk dilakukan apakah oleh kalau kaitannya dengan pemilu, apakah oleh para penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan keteladanan, para caleg, termasuk juga para penegak hukum yang memiliki keteladanan dalam penegakan hukum. Saya pikir itu kata kunci penting, sebab kita ini negara yang beragam. Kalau hukum misalkan berat ke sebelah, atau tajam ke sebelah, tumpul ke sebelah, itu akan memunculkan kira-kira politik identitas. Termasuk juga yang hari ini, seperti katakanlah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya Gini rasio ketimpangan itu terus melebar. Nah, ketimpangan itu juga bisa menjadi pemicu. Adanya pikiran-pikiran dari kemudian ya kalau disiram dengan ideologi-ideologi tertentu ya atas nama ketidakadilan macam-macam itu kemudian menjadi agresif. Nah, oleh sebab itu menurut saya perlu keteladanan dan kerja serius yang ditunjukkan utamanya para pemimpin dan aparatur negara. Mau tidak mau mulai dari dosen, imam masjid, pengkhotbah, semuanya itu menunjukkan keteladanan sebagai orang-orang yang Pancasilais, yang menghargai persatuan, menghormati perbedaan. Saya pikir ini penting daripada hanya sekedar omong-omong teori-teori, karena rakyat awam ini kadang-kadang lebih melihat tingkah laku dari seseorang daripada apa yang diomongkan gitu. Saya pikir Pancasila itu ya harus diinternalisasi lah, gampangannya kepada seluruh aparatur pejabat negara sehingga mereka menjadi teladan-teladan Pancasila yang diikuti oleh para pengikut atau orang-orang warganya, termasuk kami yang di politisi, termasuk kami yang di politik. Kami juga terbuka untuk dikritik. Politik itu kan orang-orang yang dipilih oleh publik, figur-figur publik yang juga harus memberikan keteladanan. Semuanya saya pikir itu
kita mulai dari keteladanan bahwa Pancasila itu bukan omongan, bukan teori, tapi teladan yang sudah dibuktikan oleh para founding fathers. Baik. Pancasila keteladanan. Itu yang hari ini harus diungkap lagi. Oke. Bagaimana cara membuat teladan-teladan Pancasila di era-era ini? Baik. Ya, terima kasih Gus Jazil sudah bergabung bersama kami. Bu Loli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Boni, Bang Ensa, terima kasih. Bang Rangga, terima kasih. Tema-tema begini, Mas. Ya, karena generasi milenial butuh pencerahan seperti ini. Benar. Ya, jadi diskusi-diskusi di TV itu harus yang berbobot tema seperti ini. Ya, saya sarankan. Jadi judulnya gue gak setuju tadi. Lu gak setuju judulnya? Tetap lagi balik lagi karena menurut gue ini bisa jadi ada imajinasi bahwa tidak ada Pancasila. Karena ada kekuatan yang sudah ingin menggusur Pancasila. Di tengah ujian-ujian yang harusnya kita tetap kokoh untuk terus menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Baik, makin hangat diskusi kita. Tentunya kita esok memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni yang kita harus terus menjunjung tinggi ideologi kita sebagai final. Salam Pancasila. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you so much. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa. Thank you, Bang. Sampai dulu kita, selfie.